Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Gabriela dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjabarkan bab tentang musyawarah dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Jadi di sini saya akan memulai dengan pengertian musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah itu berasal dari kata musyawarah. Masdar dari kata kerja syawaro yusyawiru. Kemudian dia itu berpola shin waw ro dengan pola fa'alah. Struktur kata tersebut bermakna menampakkan dan menawarkan sesuatu. Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al-Quran telah mengisyaratkan kepentingan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam. Urgensi dari pembahasan dan makalah ini dapat menyadarkan masyarakat untuk selalu mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah agar mencapai suatu mufakat dan tidak merugikan orang banyak dan rakyat. Dan tentunya musyawarah rakyat Indonesia selalu merujuk kepada kaidah-kaidah yang telah menjadi rebutan buku, yaitu Pancasila. Dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Quraish Shihab dengan bukunya Wawasan Al-Quran Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat menitik beratkan pandangannya terhadap 3 ayat yang berkenaan dengan musyawarah, yaitu salah satu ayatnya surat Al-Asy'ara ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut, walaupun menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau ulama, juga merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi, tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat. Ayat di atas secara redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Dalam sejarahnya, ayat tersebut turun setelah Perang Uhud. Pada Perang Uhud, Rasulullah SAW keluar dari Madinah ke Uhud untuk menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membela diri dengan tetap bertahan di kota Madinah. Peristiwa yang dilalui kaum muslimin saat terjadi peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah SAW yang benar dan lebih tepat. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya setelah berakhir peperangan itu untuk tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala perkara yang memerlukan musyawarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk musyawarah. Ada 2 macam ya di sini. Dalam berbagai momen, Rasulullah SAW senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini, Zafir Al-Qasimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas 2 bentuk. Yang pertama, musyawarah terjadi atas inisiatif Rasulullah SAW. Kedua, musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat. Pelaksanaan musyawarah atas permintaan Rasulullah SAW tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Ketika itu, Nabi meminta kepada para pemuka kaum muslimin, bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana dilukiskan Al-Quran untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata, "Asyiru alayya, berikanlah pandanganmu terhadapku." Sebelumnya Nabi telah mengemukakan pendapatnya. Kemudian setelah itu baru Nabi meminta pendapat para sahabat. Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabi telah mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, ansor, dan bahkan kaum-kaum yang masih ragu terhadap
Islam. Terhadap golongan terakhir ini, mereka diikutsertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab bersama. Musyawarah kedua dimulai oleh sahabat sendiri. Di antaranya pernah terjadi pada waktu Perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab ibnu Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu. Apakah tempat yang dipilih itu berdasarkan wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi? Ataukah itu sekedar pendapat Rasulullah? Ataukah taktik perang belaka saja? Nabi Muhammad lalu menjawab, ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibnu Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan menerima saran Ibnu Munzir karena tempatnya yang ditentukan Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air. Sebaliknya, dalam perundingan Hudaybiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat. Bahkan Umar bin Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata, mengapa kita harus menerima syarat-syarat yang merendahkan agama kita? Tetapi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa aku adalah utusan Rasul Allah, Umar dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya sesuai dengan perintah Al-Quran. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat dengan Nabi dalam suatu persoalan, maka Nabi pun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan Perang Badar misalnya, Abu Bakar berpendapat bahwa para tawanan dapat dibebaskan dengan syarat mereka membayar uang tebusan. Sedang Umar dan sahabat lainnya menyarankan agar para tawanan dibunuh saja sebab tindakan mereka sudah melampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya. Sikap Rasulullah SAW dalam hal ini mengambil keputusan seperti itu dan dapat dibenarkan karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahwa apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Ya, jadi itulah tadi sebagian kecil dari kisah-kisah Nabi tentang musyawarah. Dari mulai Perang Badar, Perang Uhud. Selanjutnya, terakhir, saya akan menyimpulkan dari Al-Qurtubi, seorang mufasir yang menukil dari Ibnu Atiyah menulis, intinya, musyawarah adalah salah satu kaidah syarah dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barang siapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia harus dipecat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.